Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Bittaqwallahi azza wa jal rabbil ardi was samawat fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepadanya atas rahmat, nikmat dan karunia-Nya kita bisa kembali bersama belajar agama kita ini. Mudah-mudahan kedatangan kita di rumahnya yang mulia ini diterima Allah sebagai tanda syukur kita kepadanya, sehingga semakin banyak nikmat-nikmat yang diberikannya kepada kita, yang membuat kita senantiasa pula bersyukur kepadanya. Ma'asyarul kiram, selawat dan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam, yang mudah-mudahan selalu menjadi manusia yang paling kita kagumi, yang kita teladani, sehingga kita bisa istiqamah di atas jalan yang telah dibentangkannya dengan terang benderang. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah SWT, setelah pembahasan tentang syarat, rukun dan wajib salat, masuk pada bagian yang keempat, yaitu tentang sunanus salat, yaitu hal-hal yang sunat dilakukan dalam salat. Dan yang sunat itu terbagi kepada dua, ada sunnah qauliyah, ada sunat-sunat yang sifatnya bacaan atau ucapan, ada yang sifatnya fi'liyah, yaitu perbuatan. Karena memang salat itu terdiri dari af'alun wa aqwalun, yaitu perbuatan-perbuatan, wa aqwalun dan ucapan-ucapan, muftatahatun bit takbir, dibuka dengan takbir atau dimulai dengan takbir, mukhtatamatun bit taslim, dan diakhiri dengan salam. Nah, lebih kurang ada sekitar 16 sunnah salat yang tujuan kita mempelajarinya adalah untuk diamalkan, karena sunnah itu adalah sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Mengikutinya adalah barakah, meninggalkannya adalah kerugian besar, karena sunnah Nabi itu adalah jalannya Nabi alaihi salatu wassalam. Karena as-sunnah itu adalah at-tariqah, itu jalan yang ditempuh oleh Nabi alaihi salatu wassalam, yang mana beliau dengan menempuh jalan itu selamat dunia dan akhirat. Jadi kalau kita ingin selamat dunia dan akhirat, tentu menempuh jalan yang ditempuh oleh Nabi alaihi salatu wassalam, baik yang bersifat wajib maupun yang bersifat sunat. Dan perlu dicatat bahwasanya membenci sunnah Nabi itu adalah sangat berbahaya, yaitu terbuangnya atau terlepasnya kita dari agama Nabi alaihi salatu wassalam. Membenci sunnah Nabi, dia bukan tidak mengamalkan. Membenci sunnah Nabi
adalah sama dengan membenci Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, membenci Nabi sama dengan keluar daripada mengikuti jalannya. Tapi kalau tidak bisa melakukan karena satu dan lain hal dengan tetap menghormati dan mencintainya, maka itu tidak mengapa. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah sebutkan beberapa kemarin, yaitu yang pertama adalah al-istiftah, yaitu membaca doa istiftah, dan ini bagian daripada sunnah qauliyah. Sunnah qauliyah, ada beberapa doa istiftah yang diajarkan Nabi. Tabarakasmuk wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Nah, mana yang senang silakan, dan boleh diganti-gantikan. Itu dari Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi bukan khusus untuk ini, untuk Muhammadiyah, yang lain tak boleh pakai, bukan ya, sebab itu sudah ada sebelum ormas-ormas ini ada. Tapi karena biasanya itu yang diajarkan, maka itu yang mudah, dan insya Allah ini. Dan masing-masing dari doa istiftah itu ada yang murni memuji Allah SWT, murni memuji Allah SWT, seperti subhanakallahumma bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Ini murni untuk Allah. Ada yang isinya murni untuk makhluk, untuk yang mau salat, yaitu Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ini doa semuanya untuk makhluk. Dan ada sebagiannya yang mengumpulkan antara pujian kepada Allah dan permintaan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, masing-masing memilih sesuai dengan keadaannya pada masa itu. Dan ada doa istiftah yang diajarkan Nabi alaihi salatu, atau dilaksanakan Nabi alaihi salatu wasallam pada salat malamnya. Dan doa itu cukup panjang dan lengkap dengan segala pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kalau doa dipakai mentajdid, memperbaharui iman dan tauhid dalam diri kita, yaitu doa beliau dalam salat malamnya ada istiftah, Allahumma lakal hamdu, ya Allah bagimu segala pujian, anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihinna, engkau adalah yang mengurus langit dan bumi dan semua yang ada di langit dan bumi. Dia ngurus semuanya. Kalau kita yang ngurus, tidak selesai. Nah, Allah yang mengurusnya. Kalau yang sebesar ini yang ngurus, pasti dia maha besar, maha kuasa, maha teliti, maha mengetahui. Nah, kemudian walakal hamdu, bagimu segala pujian, laka mulkus samawati wal ardi wa ma fihinna, engkaulah yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Ini raja-raja di bumi ini hanya raja-raja kecil, tapi sebagian sombongnya auzubillah. Nah, sombongnya auzubillah, ya, dan mati satu, ada lagi yang lain. Ya, Fir'aun tahu dia apa kekuasaannya, tapi subhanallah, nauzubillah. Nah, di sini kita mengatakan lakal hamdu laka mulkus samawati wal ardi wa man fihinna, bagimu kerajaan langit dan bumi dan apapun yang ada di antara atau pada langit dan bumi itu. Walakal hamdu anta nurus samawati wal ardh, bagimu segala pujian, engkaulah cahaya langit dan bumi, wa man fihinna, kalau siapa yang tidak Allah berikan cahaya, wa ma lahu min nur, dia tidak akan dapat cahaya dari manapun. Walakal hamdu, dan bagimu pujian, anta malikus samawati wal ardh, engkaulah rajanya langit dan bumi.
walakal hamdu, bagimu segala pujian, antal haq, engkaulah yang hak, yang benar, wa wa'dukal haq, dan janjimu lah yang hak, yang pasti benar, wa qaulukal haq, perkataanmu yang pasti benar, wa liqa'uka haq, dan pertemuan denganmu adalah hak, benar, wal jannatu haq, dan surga itu adalah hak, benar, wan naru haq, dan neraka itu adalah benar, wan nabiyyuna haq, para nabi itu adalah benar, wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haq, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah benar, was saatu haq, dan kiamat itu adalah hak. Kalau kita mengakui semua itu hak, Allah adalah benar, kemudian janjinya benar, dan perkataannya benar, surga benar, neraka benar, maka kita tidak ada jalan kecuali mengikuti Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan seperti orang yang mengatakan tidak mau masuk surga, tidak takut masuk neraka. Berarti dia tidak tahu mana yang hak itu. Dia tidak tahu mana yang hak. Makanya doa ini patut untuk dihafalkan dan diulang-ulang dalam istiftah di salat malam untuk membangkitkan keimanan. Sehingga kan di awal ini diawali dengan pengakuan iman, memperbarui iman kepada Allah SWT dan kepada semua yang berkaitan dengan agama ini. Kemudian Allahumma laka aslamtu, ya Allah, kepadamu aku berserah diri, wa bika amantu, dan kepadamu aku beriman, wa alaika tawakkaltu, dan kepadamu engkau bertawakal, aku bertawakal, wa ilaika anabtu, dan kepadamu aku kembali, wa bika khasamtu, denganmu aku bermusuh, artinya denganmu aku memusuhi musuhmu, wa ilaika hakamtu, dan kepadamu aku minta keputusan hukum, faghfir lima qaddamtu wa ma akhartu, maka ampunilah dosa yang aku buat dahulu dan apa yang akan aku buat lagi, wa ma asrartu wa ma a'lantu, yang aku rahasiakan dan yang aku nampakkan, antal muqaddim wa antal muakhir, engkaulah yang mendahulukan dan engkaulah yang mengakhirkan, la ilaha illa ant, tidak ada yang berhak diibadati kecuali engkau, wala haula wala quwwata illa billah, tidak ada daya dan upaya kecuali dengan Allah SWT. Lihat kaum muslimin dan muslimat, ini semuanya adalah pembaharuan, memperbaharui tauhid dan iman kita kepada Allah SWT, dan penyerahan diri sepenuhnya kepadanya, dan menyerahkan segala urusan, karena memang tidak ada yang bisa mengurus kita kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Kemudian di antara as-sunan, di antara sunnah atau sunat-sunat salat pula adalah ja'lu kaffil yumna atau ja'lu kaffil yadil yumna 'ala al-yusra fawqa as-sadri hina al-qiyam, yaitu meletakkan telapak tangan kanan di atas punggung tangan kiri di atas dada sebelum ruku dan sesudah ruku. Sebelum ruku ittifaq, sebelum ruku adalah hampir ittifaq ulama-ulama al-sunnah meletakkan bersedekap di atas dada sebelum ruku setelah takbiratul ihram, kecuali qaulun dhaif di mazhab Maliki, tetapi itu paling banyak diamalkan oleh saudara-saudara kita yang berzhab Maliki, yaitu tidak bersedekap. Dari Imam Malik rahimahullah diriwayatkan bahwa beliau tidak mengatakan bersedekap, tapi itu adalah riwayat yang dhaif dari Imam Malik. Berapa banyak perkataan yang dhaif, tapi itu pula yang paling banyak diamalkan dalam
dalam mazhab. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat. Sedangkan selainnya adalah bersedekap sebelum ruku. Kemudian setelah ruku terjadi khilaf antara Imam Ahmad dengan imam yang lain, Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i dan Malik, bahwa mereka melihat bahwa setelah ruku itu adalah al-irsal, yaitu melepaskan tangan ke bawah, berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala an, yaitu hatta ya'uda kullu udwin ila mawdi'ih, sampai kembali ulang ke atau seluruh anggota ke posisi asal. Nah, posisi asal wallahu alam adalah yaitu dengan melepaskannya ke bawah. Ini yang dipandang oleh jumhur. Sedangkan Imam Ahmad rahimahullah dan Al-Hanabilah mereka mengatakan bahwa kembali bersedekap, dan Syekh bin Baz yang menulis kitab ini juga menulis kitab dengan judul Tamamul Khusyu' bi wad'i al-yadaini ala sadri ba'da ruku', yaitu beliau melihat bahwa dengan mengembalikan tangan ke atas dada atau bersedekap itu lebih mendukung kekhusyuan dalam salat. Wallahu taala alam. Dasar mereka diantaranya adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala bahwa Nabi alaihi salatu wassalam lama sekali i'tidalnya sehingga hatta nadhunna bi annahu qad nasi, sampai kami menyangka beliau sudah lupa ruku atau belum. Kalau seandainya tidak bersedekap, tidak mungkin lupa telah ruku atau belum ruku, karena kondisinya berbeda. Oleh sebab itu maka mereka mengatakan bahwa antara sebelum ruku dan setelah ruku posisinya sama, itu sama-sama bersedekap. Ala kulli hal, siapa yang bersedekap berarti ikut pemahaman Imam Ahmad dan yang sepaham dengan beliau. Adapun yang tidak bersedekap ikut jumhurul ulama, dan masing-masing memiliki dalil yang kuat dalam masalah ini. Alakum, bagaimanapun maka kedua pendapat memiliki dalil yang kuat dalam masalah ini. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adalah di antara sunnah yang disunahkan pula dalam salat adalah raf'ul yadaini madmumatil asabi' mamdudatan hazwal mankibaini awil udunaini inda takbiratil ula wa inda ruku' wa raf'i minhu wa inda al-qiyami min at-tashahhudil awwali ila tsalitsah, yaitu mengangkat kedua tangan dalam keadaan jari jemari dirapatkan dan tidak dilipat, yaitu dilepaskan lurus ke atas. Dua posisi, sebatas atau sejajar dengan bahu, maksudnya ujung ini, atau sejajar dengan telinga, sejajar dengan bahu begini atau sejajar dengan telinga. Nah, kapan? Pada 4 tempat, yaitu takbiratul ihram, ketika mulai salat Allahu Akbar atau Allahu Akbar, kemudian ketika ruku, kemudian ketika bangkit dari ruku, i'tidal, dan ketika bangkit dari tasyahud awal. Kemudian ada pendapat lain berdasarkan hadis Wa'il ibn Hujr, yaitu Nabi alaihi salatu wasallam yarfa'u yadayhi hina rafa'a wa khafadha kullama khafadha wa rafa'a. Nabi alaihi salatu wasallam mengangkat kedua tangannya setiap naik dan setiap turun. Maka kalau ada nanti
Tuan-tuan dan puan melihat orang setiap gerak turun, gerak naik, dia mengangkat kedua tangannya. Selain yang 4 tadi, kapan misalnya? Naik ke rakaat kedua. Tadi kan takbiratul ihram sudah. Ketika rukuk juga, naik rukuk juga. Kemudian atas bangkit dari tasyahud awal. Ini 4 yang mahallul ijma' atau mahallul ittifaq. Kemudian ada tambahan sebagian setiap naik dan setiap turun. Berarti tambahannya kapan? Yaitu ketika sujud. Ketika sujud dia juga mengangkat kedua tangan. Ketika sujud. Kemudian naik dari sujud, duduk antara dua sujud. Kemudian sujud lagi. Kemudian naik ke rakaat ke-2 dan naik ke rakaat ke-4. Berapa tambahannya? Sujud di rakaat pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Sah? Kemudian bangkit dari sujud. Kemudian sujud lagi. Sah? Naam. Kemudian bangkit dari sudah tadi ya? Rakaat kedua. Kemudian rakaat keempat. Berarti ada 6 lagi tambahannya. Dan itu diamalkan oleh sebagian berdasarkan hadis Wa'il ibn Hujur, karena dia mengatakan ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadayhi kullama rafa'a wa khafada. Tetapi jumhur mengatakan hadis itu dikhususkan dengan hadis Abdullah bin Umar dan yang lainnya, yaitu yang cukup pada 4 tempat tadi. Barangkali dia menyebut bahwa kullama rafa'a wa khafada pada umumnya, karena biasa juga sahabat mengatakan seperti kata Aisyah radhiyallahu anha ketika menyebut Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yasumu sya'bana kullah. Aisyah mengatakan Nabi puasa di bulan Sya'ban semuanya, padahal yang maksudnya bukan semuanya, tapi hampir tidak ada hari dia kecuali puasa. Jadi yahmiluna, mereka menafsirkan perkataan Wa'il bin Hujur bahwa dia melihat Nabi SAW mengangkat kedua tangannya ke setiap naik dan turun dengan hadis Abdullah bin Umar tadi, yaitu kebanyakannya beliau mengangkat tangan setiap naik dan turun, tidak pada semuanya. Wallahu a'lam. Ini yang rajih insyaallah taala. Jelas ya? Jadi ketika ruku, bangkit dari ruku, kemudian tasyahud, bangkit dari tasyahud awal dan takbiratul ihram. Ya, takbiratul ihram itu 4 sunnah mengangkat tangan dalam salat. Mengangkat tangan dalam salat. Ma'asyarul kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian di antara sunnah salat pula yang dianjurkan. Jadi sunat itu bukan ditinggalkan ke apa-apa, yang dianjurkan untuk dikerjakan, yaitu mazada an wahidatin bi tasbih ruku'i was sujud, yaitu yang membaca subhana rabbiyal azimi di waktu ruku lebih dari 1 kali, karena 1 kalinya wajib. Jadi membaca subhana rabbiyal azimi ketika ruku itu 1 kali pertama wajib, mengulangnya adalah sunat. Sampai berapa kali? Sampai berapa kali? Tidak ada batasnya, tapi pada umumnya sampai 3 kali. Sebab lebih 3 kali lah batuk kawan di belakang. Itu masalahnya. Sampai pada 3 kali kawan lah batuk. Syekh Ahmad Taqiyuddin Al-Hilali rahimahullah ta'ala, seorang syekh dari Maroko, pernah diminta jadi imam Masjid Nabawi. Beliau
disyaratkannya, saya mau jadi imam dengan syarat saya baca di ruku subhana rabbiyal azimi 10 kali, di sujud subhana rabbiyal a'la 10 kali. Kata pengurus, tidak bisa lagi. Yaitu kalau salat sahang bolehnya, kalau salat bersama, habis sakit pinggang enggak. Nah, jadi oleh sebab itu maka akhirnya beliau tidak mau. Artinya alasan beliau untuk menolak sebenarnya. Beliau adalah seorang dai, seorang ulama besar dari Maroko di atas sunnah dan ahli berbahasa, kalau tidak salah 8 bahasa. Ahli bukan bisa nonyong apa kabar, bukan, tapi bisa menulis, bisa berkhutbah, bisa berceramah, bisa jadi penerjemah. Jadi bisa bahasa 8 bahasa, yaitu bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa India, bahasa saya tidak tahu lagi, ada sekitar 8 bahasa yang beliau seperti kita berbahasa Indonesia. Jadi aktif bahasanya, bisa menulis. Nah, rahimahullah ta'ala. Taib. Jadi menambah bacaan subhana rabbil azimi ketika ruku dengan membaca lebih dari 1 kali, atau subhana rabbiyal a'la ketika sujud lebih dari 1 kali. Nah, karena 1 kali itu adalah wajib, artinya tidak boleh ditinggalkan. Nah, apakah pakai subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi atau subhana rabbiyal azimi saja? Taban, pertama sepakat ulama mengatakan subhana rabbiyal azimi wa subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal azimi di ruku, subhana rabbiyal azim a'la di sujud. Sebab ketika turun ayat fasabbih bismi rabbikal azim, maka bertasbihlah dengan memuji Rabbmu yang maha agung. Nabi katakan ij'aluha fi ruku'ikum, jadikan tasbih bismi rabbikal azim ini di dalam ruku' kalian. Berarti fasabbih, bertasbihlah, fasabbih bismi rabbikal azim, maka subhana rabbiyal azimi dijadikan dalam ruku'. Di situ kan tidak ada wabihamdihi. Jelas? Lalu kemudian ketika turun ayat sabbihisma rabbikal a'la, sabbihisma rabbikal a'la, bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbmu yang maha tinggi. Lalu Nabi katakan ij'aluha fi sujudikum, jadikan ini zikir dalam sujud kalian. Juga tidak ada wabihamdihi. Maka yang asalnya adalah subhana rabbiyal azimi tanpa wabihamdihi. Kemudian subhana rabbiyal a'la tanpa wabihamdihi. Nah, lalu ada tambahan? Kita azan dulu ya. Masuk waktu? Kita azan dulu. Masyaallah. Masyaallah.
sudah la haula wala quwwata. La haula wala quwwata. La haula wala quwwata. لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة والصلاة Baik, kaum muslimin kaum muslimat dirahmati Allah SWT. Adapun tambahan wa bihamdihi itu diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan juga Imam Ahmad, Ad-Daraqutni, Al-Baihaqi dan lain-lainnya, tetapi semuanya dengan sanad yang dhaif. Semuanya dengan sanad yang dhaif. Artinya membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Bahkan Imam Abu Dawud yang meriwayatkan itu sendiri menyatakan akhsha alla takuna mahfudhah. Saya takut ini tidak termasuk riwayat yang tidak sabit. Tapi dia tidak pula mengatakan syadz. Artinya hanya belum menetapkan. Tapi sebagian ulama mensahihkannya seperti Syekh Al-Albani rahimahullah dan menukil dari Muwaffaq Ibn Qudamah dan Al-Mughni juga mensahihkan riwayat tersebut. Ditanya sebagian mereka tentang masalah ini, mana yang lebih engkau sukai, membaca subhana rabbiyal azimi tanpa wa bihamdihi atau dengan wa bihamdihi? Qala qad jaa hadza wa hadza. Ini dua-duanya datang riwayatnya. Jadi masalahnya di sini adalah kaum muslimin dan muslimat adalah masalah apakah sahih riwayatnya atau tidak. Kalau melihat kepada sanadnya, semua riwayat yang mengatakan itu riwayat dhaif. Dan ahli hadis dalam masalah ini kadang-kadang mensahihkan hadis yang datang dari beberapa sanad yang dhaif, yaitu saling menguatkan. Sebagian lainnya tidak. Ada yang mengatakan walaupun banyak jalannya, tetapi semuanya dhaif, kadang-kadang tidak saling menguatkan. Di sinilah letak perbedaan ulama dalam masalah ini, antara mensahihkan atau menhasankan hadis tadi dengan banyak jalannya dengan yang tidak. Maka Imam Ad-Daraqutni termasuk yang tidak menguatkannya. Imam Abu Dawud juga ragu menguatkannya. Tapi Syekh Al-Albani dalam Sahih Sunan Abi Dawud menguatkan riwayat ini. Demikian juga sebelumnya Imam Ibn Qudamah dari mazhab Hambali, dan wallahu alam juga dari Imam Al-Baihaqi juga seperti yang menguatkan riwayat ini. Sehingga banyak dalam mazhab Syafi'i, karena Imam Al-Baihaqi mazhab Syafi'i, beliau termasuk menguatkan ini, sehingga sering kita dulu diajarkan membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Sedangkan yang kembali kepada asal riwayat, dan asal riwayat kan dalam as-sahihain, dalam Sahih Bukhari dan Muslim, yaitu ij'aluha fi sujudikum, ij'aluha fi ruku'ikum, ketika turun ayat tadi tanpa wa bihamdihi.
Cuman yang membolehkan menguatkan dengan doa Nabi alaihissalam, yaitu dalam hadis Aisyah bahwa Nabi alaihissalam banyak membaca dalam salatnya subhanakallahumma wa bihamdika, subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma firli. Artinya sering menyamakan antara subhanallah wa bihamdihi. Jelas ya? Subhanallah wa bihamdi, tapi dengan sigat yang lain, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Kan sering dibaca oleh Nabi alaihissalatu wassalam dalam salatnya, yaitu menggabungkan antara subhanallah dengan wa yani subhanaka Allahumma wa bihamdika Allahumma firli. Maka menambahkan subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, bagi mereka dikuatkan juga dengan riwayat ini, wallahu taala alam. Ini dibangun di atas masalah fikih yang mengatakan apakah doa-doa di dalam salat boleh tidak kita merubahnya dengan makna yang sesuai. Maksudnya maknanya tidak menghilangkan makna asal, tapi menambah makna yang sesuai. Sebagian mengatakan kalau itu doa itu sifatnya rukun atau wajib, tidak boleh dirubah atau ditambah. Apa yang misalnya wajib? Sami Allah liman hamidah, Allahu akbar, boleh dirubah? Tidak boleh dirubah. Tapi ada yang sifatnya sunat seperti subhana rabbiyal azim wa hamdi tadi. Apakah boleh dirubah atau tidak? Sebagian membolehkan, sebagian membolehkan. Itulah sebabnya ketika Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dulu sebelum Nabi wafat membaca wassalamu alayka ayyuhan nabi, wassalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh dalam tasyahud. Tapi setelah Nabi wafat, wassalamu ala nabi, wassalamu ala nabi. Jadi tinggal alaikanya tidak sebut lagi. Walaupun jumhur dan saya juga cenderung ke sini bahwa tetap sirat yang diajarkan Nabi kita tidak rubah, yaitu redaksi yang diajarkan Nabi tetap tidak boleh dirubah. Apa sebab? Karena dia dengan wahyu dari Nabi yang ajarkan sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sebenarnya kalau dirubah tidak merubah makna. Wallahu taala alam. Taib. Dan seperti mana tadi? Doa atau apa namanya? Baca subhana rabbiyal azimi satu kali itu wajib. Kalau lebih dari satu kali itu sunat. Lebih dari satu kali itu sunat. Nah, kemudian membaca wa mazada ala qawli rabbana wa lakal hamdu. Sami Allahu liman hamidah, kata imam, lalu membaca rabbana wa lakal hamdu. Membaca rabbana wa lakal hamdu itu adalah wajib, tapi membaca tambahannya itu adalah sunat. Apa tambahannya? Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Terus al-tambah Allahumma tidak tambah lah. Baik. Jadi yang Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mil as-samawati wal ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Rabbana la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddi minkal jaddu. Ada lagi, Allahumma tahhirni bisalji, tidak pernah nongol ya, bisalji wal barad
wal ma'il barid Allahumma tahhirni minadz dzunubi wal khataaya kama yunaqqa ats-tsawbul abyadu minad danas. Itu semuanya sunat. Tapi membaca Rabbana walakal hamdu itu adalah wajib. Jadi Sami Allahu liman hamida, baca Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Rabbana la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddi minkal jaddu. Nah, dan masih banyak yang doa-doa yang warid dalam masalah ini. Nah, lebih dari Rabbana walakal hamdu atau Rabbana lakal hamdu, duanya boleh. Rabbana walakal hamdu, Rabbana lakal hamdu, atau Allahumma Rabbana lakal hamdu, semuanya sabit riwayat dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ada Rabbana lakal hamdu, itu yang paling senang ya, itu yang paling umum kan. Apalagi kalau di Masjidil Haram, Masjid Nabawi atau Masjid Istiqlal, itu ada imam juga mu'idnya, muazzinnya yang mengulangi itu Rabbana walakal hamd ya. Nah, ikutnya lah. Tapi tidak ada apa kan. Nah, itu paling singkat. Rabbana walakal hamd. Jadi supaya, dan ini paling penting juga bagi imam supaya nanti tidak Sami Allahu liman hamidah sudah itu langsung sujudnya. Makmum alum bangkit lah. Makanya bagus imam di saat iktidal menambah bacaan yang disunnahkan tadi. Nya tidak sedikit pula karena mungkin tak tasawuf imam lah kan. Tak tasawuf imam tiba-tibanya sujud gitu. Dan ambo kodok menengok itu sering melihat imam yang segera ada sempurna makmum bangkit tapi nya sudah turun sujud. Nanti makmum banyak tertinggal, apalagi yang lah kono-kono asam urat lambek gerak kan, lambek bati-hati bono toga dari rukuk tadi. Jadi itu makanya para imam juga harus memperhatikan masalah itu. Makanya disunahkan bacaan-bacaan doa supaya ada waktu untuk menunggu bagi makmum. Baik. Dah masuk komat kan? Hah? Baik, pertanyaan dulu katanya. Iyalah. Lamur usah. Kamu lanjutkan kayak gitu pertanyaan lah. Hah? Baik, silakan. Jadi ada yang mau tanya? Hah? Baik, silakan. Kalau baca Al-Quran itu ada hukum tajwid kan? Bagaimana dengan membaca doa di zikir atau pertama berjalan sahabat? Hukum tajwid namanya yang akhir bacaan. Ya, tetap sama hukumnya. Tetap sama, cuman tidak seperti baca Quran. Tidak seperti baca Quran, tapi bacanya harus tepat, makhrajnya harus tepat, sifat hurufnya. Kalau tidak, guna tidak perlunya, kan tidak dong uang dah, kan tidak dong dah. Lama baik kau dek. Nah, tetap pakai ikhfa, iqlab dan semuanya pakai. Nah, jelas ya. Artinya kalau nanti dijaharkan itu akan terlihat misalnya Allahumma la mani'a lima a'tait ya. Menondak ngerti tajwid kan pula tak taitnya ya. Kayaknya harusnya a'taitanya kan. Nah, dipopong orang ndak ngerti tajwid mengkritik ndak beja. Nah. Jelas ya. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait atau fi man apaita. Hah? Jadi kamu dikritik dia orang ndak pandai tajwid kan. Saya cakap pandai bahasa Arab deh. Apa pula cicit-cicitnya. Nah, huruf hamas sendiri nak ya. Sifatnya adalah
Ala kulli hal. Jadi tetap hukum itu dipakai. Cuman tidak seketat membaca Al-Quran Al-Karim. Nah, tidak seperti baca Al-Quran, karena Al-Quran dijaharkan, makanya lengkap semuanya. Apalagi gunnahnya kan. Kalau baca doa kan pakai gunnah juga. Allahumma antas Allahumma nah. Dan biasanya dibaca ketika sir itu kan tidak nampak. Baca Al-Fatihah pun tidak je. Coba baca Al-Fatihah ketika sir. Ada ikhfa gunnah ada? Tidak ada kan? Tidak. Wallahu a'lam. Ini baru nampak nanti hukum tajwid itu ketika dijaharkan. Kalau baca sir, tidak. Makanya kalau wano tidak pasih, wano baca, tu sir salatnya boleh aja. Tapi kalau jahar jen, ya siratal ladzina nyam nyegaan tu jen. Tapi kalau sir caklah, tak apa ya. Kan sir, kan tak berbunyi huruf daerah, jadi tak berubah makna daerah. Tapi kalau sampainya jahar, jalan. Jalannya, iyyaka na'budu ni kan. Itu apa ni kan? Macam-macam. Wairil maudunya. Jadi wairil maudunya. Jadi macam ni kadang berposong-posong juga. Nah, berposong-posong. Nya dulu asal naik haji lah boleh jadi imam. Itu masalah. Kalau itu baik kan lah. Nang lagian pulau waktu itu tak banyak orang hafiz bodoh kan. Kan ya. Kadang dosa tulang-tulang lah dulu. Nah, atuk lah pergi hajinya ya kan. Dan alunnya. Abas ada lah bini lah dah luge. Menalom bini lah boleh jadi imam. Jadi akhirnya tidak tadi terjadi. Tapi alhamdulillah kini kan taklah terjadi itu tak. Tapi nak je boh. Banyak je orang bertanya berapa cara ustaz imam kami dunianya. Tak tahu pek bocornya. Ganti je. Hanya inyo pewakapnya. Inya pewakap, walaupun inya pewakap, ya, iko yang kadang-kadang tak tentu dong. Kalau bang itulah diwakapkan hak jemaah dengan hak pewakap sama di masjid dunia. Kecuali wakapnya bersyarat, mesti dia yang ngurus. Dia. Kalau disyaratkan dia mestinya yang ngurus, tapi nya wajib tunduk juga dengan aturan syariat. Pahamnya? Walaupun nya berhak ngurus, tapi harus mengurus dengan syariat. Kalau tak tapik bocor jadi posong je. Batal salat orang sadar. Nah. Akhirnya mereka tak ditunggu di masjid dah, layu di masjid dah. Jadi memang ada hak pewakaf untuk mengurus jadi nazir, tapi bukan untuk mau bawa agama dalam masjid. Nah, dia harus masjid milik Allah, maka harus diurus dengan syariat Allah, bukan dengan kepentingan pewakaf enggak. Jelas ya? Jadi jangan gara-gara hanya mewakafkan, gara-garanya di pengurus, akhirnya dia yang mengatur ibadah, padahal tidak berilmu dalam masalah agama enggak. Jadi ingat, memang kita yang buat masjid iya, tapi sudah milik Allah. Makanya masjid itu wa annal masajida lillah. Masjid itu milik Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada. Jangan berdoa kepada Allah dan selain Allah dalam masjid ini. Jadi kalau ada orang buat syirik masjid ini wajib dihindarkan, walaupun pewakafnya sendiri, walaupun donatornya sendiri. Kalau dia buat syirik wajib diingatkan. Mana tentu kebuayan dalam masjid bisa nyenangnya, ya, sebab ayat dan walinya, tidak boleh, tidak boleh. Atau bawa wasiatnya kalau mati dan seorang kubur dia kayak mihrab rumahnya dah ujung azannya sabun kayaknya kini dah azan ya jangan dalam mati ya bon nang azan bermanfaat tu ketika masih hidup, kalau dalam mati tidak ada guna lah banyak hasilnya. Nah, jadi kalau nak azan waktu hidup, karena kita tu solat sampai mati, tidak boleh solat tidak solat setika mati itu disolatkan dunia, ngaji sebelum mati. Kalau sudah mati, di ngajikan.
Dan itu kan tak mau je dah tu. Warna mengaji awak tu le ikhlasnya ndak. Contohnya ni awak masing-masing sampai kini lah. Den panan buatnya tentu dennya. Den panan buatnya den tu kan doa gitu dulu. Maka tentu den ni dennya. Tuan ni tu dah ben lah. Dia sabun kau awak itu. Asli. Pertama kaum muslimin dan muslimat, tuan rumah sendiri kau tanya, cetogang. Dia buat je lah, tak dia buat dah Nabi lah. Apa-apanya uang kat warganya, sudah mati anjungnya nak buatnya kan. Kau sendak ikhlas, kau sendak ya. Tak kisah buat dek uang. Kalau amal tak kisah buat uang, letemo dah Allah Ta'ala. Tak. Tuan rumah sendak je ikhlas bawa makan. Tak kisah buat dek uang. Tu tanya lah cuba, apa payah cucu? Dia tak lambat dosa. Tak payah sorok dan ada uangnya. Wah imam lah musajiknya. Ini pengaji juga. Takut sabui dah uang. Kecil apa pahalonya ngaji tu? Tuan ni kan dihadiang. Pahalonya tak joleh nak. Kan dia? Kan serius juga nya. Kalau kami dulu waktu di pondok, ya, kalau malam penyisihan itu peserta sekeneknya. Biasa penyisihan dia banyak peserta ya. Kalau di penyisihan sekenek peserta. Mulai semifinal malam kedua, mulai banyak. Lah kalau sate sekenek. Malam pertama gara-gara ubi, lopek kan, paniagam. Ya. Malam kedua lah mulai kalau sate pical, esteba. Malam final melimpah peserta. Banyak peserta final pengaji itu dia. Ya pengaji apa nomor? Ngaji ke mau mati itu dia. Jelas ya? Apa dia banyak Ustaz? Ini malam tu nawa makan. Dan cerita uang kan cerita lain. Jadi kalau kenapa tu banyak kan alah pina langnya. Kalau pina je lupa sampai ndaknya. Itu dia. Nan lucu lele leceh. Inya ndak lancar jodoh baca Quran baru tapi laju sudah berdawa. Ini kan berbagi saja soang ni roh. Khatam kan 30 juz, ndak mungkin sodo baru 30 juz kan. Dan ambil sajus, ambil sajus. Awak lancar bacanya lo lancar wanoleh, tapi setengah awaknya lah sudah deh. Sudah je. Beko goknya. Kalau dah tahuin beko labe makan ininya. Aja. Bautang dah lo. Asal-asal kan diulang di rumah dia dong. Entahlah dan nyamin dah tapi wallahu a'lam. Ala kulli hal. Dan cerita contoh lain ke tak cerita dak nuduh ni yang lain dah. Nah. Jadinya kalau ikhlas mungkin bisa dikin pahalanya tapi kalau tidak ikhlas tapi otak-otak kan itu dia cucu bawa buiknya jangan buat buik je lainnya soal buik doang kanya kan ya tu apa dolah buik mak ayah kemasinnya lah buik kue cuma musikin doang kanya botang wak dulu walaupun buik ustaznya buiknya sampai botangnya tidak jadi cerita kan botang dia nyapa do masih anu pun tantai kambing yang nya awak ndak mungkin tantai kucang nanya akhirnya minimal ada je lah po akhirnya jadi oleh sebab itu wallahu taala alam memang mengikuti sunnah Nabi itu memang lebih mudah dan tepat guna. Andainya sampai je pahala akin sono seperti Imam Ahmad ketika nyabuin sampai pahala kiriman pahala indak maksudnya kendurinya ndak pandai Imam Ahmad kenduri dah maksud beliau tu ya maksud beliau tu dan tiba musaji tentu baca Quran dan kalau baca Quran tak konang dan nama dan rahimahullah atau ayat dan sudah baca ya Allah jadikanlah pahala baca Quran iko untuk ayah jo ama ambo itu maksud Imam Ahmad tu
Cuman awak ketika bayambang balabio, tentu abang balabio, di gunung dia orang tok kenduri menuju menuju Ahmad tak pernah ni guai tujuh airnya lah. Jalan. Jadi makanya sana jenis bayi tambang balabio ruih. Namanya bang balabio kodok titi doang. Nang kada abang bang balabio dia kena. Abang bang balabio leh. Lain. Iya bang balabio tu. Rumah dulu kan rumah tinggi. Jadi lantai itu kan ada ambang. Biasa pas ngacu kan tukangan sampai dindingnya kan. Aku sebagian balobiong kalu. Tuang gantung jalo, puke, tuang gantung kain motong, kan itu. Sodol gantung situ. Tujuan yang buat mancaknya, tapi tujuan orang lain tak joleh dah orang. Lalu lah orang nanda elok hati. Nampak tompek sunyi, tak ada uang rumah sampai ke mana, pintu terbuka jendela, anak ke abang balabio tadi kan ya, kau elok kau buat dibu bang dalam dek sebagian atau malam hari lalu orang bujang situ tentu dalam dah doang gadi lampu masih duit pun tak lupa mematin nayok lah situ nyibu kan ya, tapi kini tak orang pakai nyibuk je lah. Yang kini lah nak nawu sodoh, tak pakai nyibuk je orang dia na'udzubillah. Jadi coba narik ini lebih besar. Nah, itu namanya ambang balabio. Jadi Imam Ahmad ketika nyabutkan itu sampai pahala baca Quran ke ayamak dan nyanyi lainnya beliau kan, sebab alasannya wang kau kan hasil didikan ayamak wang, berarti usaha ayamak sampainya. Sebagaimana doanya sampai, bacaannya sampai. Cuman mau kasih Imam Ahmad macam mau sabut tadi. Masing-masing punya inisiatif membaca Quran, sudah itu nian pahala. Kalau macam itu ikhlas tak? Ikhlas tak? Tapi kalau macam tadi entahlah. Dan payah ikhlasnya. Payah contoh. Kan ya? Tanya aja lah. Jen wak buat lagi cuy nya. Deyong nya. Kan ya? Sama menogang ayat, menogang apa nomor, menogang anak awak pakai band boleh. Kena ya? Apa buat je boleh? Tapi lah ngaji je pakai band. Deh, so buat doang awak yuang nya. So buat awak deh, ya uang. Jadi anak lah sana lah ngaji, tak ada buat je lah tapi ayat kau ya. Dia mau haji tu petang ya, ambil kali haji dong nya. Tetap je band. Kena ya? Masa awak lah 7 kali haji tak babi. Jadi tak juga ikhlas dah. Kalau ada sabar ya. Tapi kalau memang bisa ikhlas, baik yang tuan rumah maupun yang ikut ngaji, betul-betul ikhlas, aman. Mudah-mudahan sampai pahala. Tapi kalau pengalaman pun tak ada. Wallahu a'lam. Baik. Selesai? Nah. Ini gara-gara pertanyaan Soci panjang jadi. Baik. Kita cukup sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha barometer amal kita saleh tak salehnya. Kamu adalah sebaik-baik prajurit, maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.